10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda semua berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi ya, kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua ya di 10 menit aja. Tonton sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa follow ya. Ada akun-akun media sosial saya yang bisa Anda ikuti ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada juga YouTube ya. Salah satu aja sih sebenarnya, tapi kalau mau lebih ya monggo, nggak apa-apa gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena video saya itu bakal sambung menyambung ya, dan khususnya sepanjang tahun ini saya akan banyak bahas tentang iman-iman dasar ya dalam kekristenan kita, supaya kita punya pengenalan yang benar akan Dia. Ini doa dan kerinduan saya, kita semua bisa mengenal Dia dengan benar teman-teman ya, punya iman yang berakar, bertumbuh, dan juga bahkan sampai berbuah dalam kehidupan kita ya. Amin ya. Nah, Anda juga bisa tonton video-video sebelumnya juga ya, dan terus ikuti. Oke. Nah, kali ini teman-teman saya kasih judul video saya yaitu lahir baru. Ya, lahir baru. Tentu istilah lahir baru sudah tidak asing lagi ya buat setiap kita. Lahir baru, teman-teman. Gitu ya. Kelahiran baru, gitu ya. Jadi apa sih artinya kelahiran baru? Ya. Dulu ya hidupku ya bicara tentang aku ya. Dulu kita sebelum kenal Yesus, teman-teman ya. Ini saya bicara saya dulu deh, gitu ya. Sebelum saya kenal Yesus, ya hidupku suka-sukaku, gitu ya. Membuat dosa, ya suka-suka gue, gitu ya. Mau jalan, ya suka-suka gue, gitu ya. Mau jalan kemana, kehendakku, ya kehendakku. Ya mauku, gitu ya teman-teman ya. Yang penting gue happy, ya. Keinginan dagingku, keinginan mataku, keangkuhan hidupku. Itu dulu, gitu ya. Tapi ketika saya kenal Yesus, teman-teman, hidupku berubah, gitu ya. Sekarang bukan tentang aku lagi. Kalau dulu semua tentang aku, pokoknya aku ya, fokusnya diri sendiri begitu ya. Dulu sebelum kita kenal Yesus teman-teman ya, fokusnya diri sendiri, pokoknya aku, semua aku ya Tuhan, aku. Tapi ketika kita kenal Yesus teman-teman, ternyata itu semua berubah ya. Kita dibentuk ya, kita diajar ya, bahwa hidupku bukan tentangku lagi, tapi tentang Yesus sekarang. Hidupku sekarang tentang kerajaan Allah. Kalau dulu semua kepentinganku, sekarang tentang kepentingan kerajaan Allah. Dulu semua tentang hidupku, sekarang aku mesti berbagi dengan sesamaku, gitu ya. Ada suatu hal yang berubah, teman-teman. Cara hidup kita berubah, cara pandang kita berubah, ya. Hati kita pun berubah, ya. Dulu suka akan kejahatan, tapi ketika saya kenal Yesus, ya, ketika kita kenal Yesus, hidupku berubah. Aku sekarang membenci apa yang Allah benci, mengasihi apa yang Allah kasihi. Kalau Allah benci dosa, aku benci dosa, gitu ya. Jadi membenci apa yang Allah benci, mengasihi apa yang Allah kasih. Ada perubahan teman-teman, cara pikir, perasaan, hatiku ya. Perbuatan-perbuatanku, dulu suka yang jahat, sekarang suka yang terang ya. Sekarang suka berbuat yang benar, berbuat yang adil, berbuat yang jujur ya. Dulu mungkin ada orang yang suka mencuri, tapi ketika kenal Yesus hidupnya harus berubah ya. Ada pertobatan di sana. Sekarang kerja aja, nggak boleh mencuri lagi gitu. Ada perubahan di sana. Kayak Sakeus misalnya ya, suka mencuri ketimun, salah bukan ya, bukan mencuri ketimun, itu si kancil ya teman-teman ya. Misalnya Sakeus, teman-teman ya, bisa ada. Oke, fokus. Sakeus ya, Sakeus itu dulunya suka ngambil uang orang ya, dan berlebihan ya, pemungut pajak ya teman-teman, dan suka mengambil uang orang berlebihan gitu ya, yang tidak seharusnya miliknya dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, suatu kali Yesus datangi dia ya. Yesus ingin menumpang di rumahnya gitu ya. Yesus menumpang di rumahnya, dan Sakeus berjumpa dengan Yesus saat itu. Dan apa yang terjadi setelah Sakeus, seorang pemungut pajak yang tidak jujur ya, suka ngambilin duit orang ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia kembalikan ya, katanya. Dia kembali pertobatannya ya, lihat ya. Pertobatannya, Sakeus mengembalikan uang yang dicuri kepada orang itu, bahkan berlipat-lipat ke depan. Oh, luar biasa ya teman-teman ya. Dia gantikan, dia kembalikan. Itu namanya pertobatan. Itu namanya lahir baru, teman-teman. Itu namanya lahir baru. Ada perubahan pola pikir. Dulu semua tentang aku. Sekarang bukan aku lagi, tapi tentang Yesus, tentang kerajaan Allah, bukan tentang diriku, tapi tentang kingdom, tentang kerajaan Allah. Bagaimana seharusnya aku hidup dalam kerajaan Allah. Dulu semua untuk kemegahanku, kesombonganku, kebanggaanku, tapi ketika aku kenal Yesus, semua bukan aku, hamba. Aku ini hamba. Semua tentang kemuliaan Tuhan, semua untuk penghormatan Tuhan ya, untuk dia. Glory for God gitu ya. Ada perubahan
perbuatanku dulu yang jahat sekarang bertobat menjadi sesuatu yang baik sekarang. Menyukai kebenaran, dulu mencintai dosa, sekarang membenci dosa. Itu namanya lahir baru. Dan lahir baru itu dimulai pada saat kita berjumpa dengan Yesus, teman-teman. Ya, masih ingat kapan Anda pertama kali berjumpa dengan Yesus? Teman-teman, ingat kapan? Ada yang berkata, oh baru tahun ini, oke, puji Tuhan. Ya, ada yang berkata sudah 10 tahun, puji Tuhan. Ada yang berkata sejak lahir. Kagak gitu loh ya. Coba bilang gitu loh. Ikut Yesus itu tidak tergantung karena orang tuamu Kristen lalu kau jadi Kristen. Bukan. Ya, seorang pengikut Yesus yang sejati bukan dipengaruhi karena ma bapak gue Kristen jadi gue Kristen juga deh. Bukan gitu, teman-teman. Pengikut Yesus adalah keputusan pribadi. Ya, jadi bahkan ada misalnya daerah-daerah tertentu yang mayoritas ya, misalnya sebuah suku tertentu mayoritasnya misalnya Kristen. Karena mayoritasnya Kristen, jadi gue Kristen juga, gitu ya. Pengikut Yesus tidak diukur dari hal itu, teman-teman. Ya, tidak tergantung karena orang tua Kristen lalu anaknya juga Kristen. Karena sukunya mayoritas satu suku, satu daerah itu Kristen semua rata-rata misalnya. Jadi karena semuanya mayoritas Kristen, jadi gue Kristen juga deh. Pengikut Yesus tidak diukur dari hal itu. Pengikut Yesus diukur dari keputusan pribadi waktu kita ingin ikut dia atau tidak. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, betul ya. Mengikut Yesus itu keputusan pribadi, bukan terpengaruh karena orang tua, karena suku dan sebagainya, bukan. Tapi keputusan pribadi, mau atau tidak, ya. Dan lahir baru titiknya adalah waktu kita berjumpa dengan Yesus. Waktu saya dan engkau berjumpa dengan Yesus, itulah titik kelahiran baru kita. Dilahirkan baru, mengerti sekarang hidupku adalah bukanku lagi, tapi tentang Yesus. Waktu apa sih? Waktu engkau dan saya mengundang Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Ya, itu titik lahir baru kita. Ngerti artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Ngerti? Saya mau bahas sebentar dulu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu artinya mengizinkan Yesus menguasai semua kehidupanmu. Jadi kalau engkau mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, engkau harus mengizinkan Dia menguasai semua area kehidupanmu. Pekerjaan, keuangan, pelayanan, ya, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun, semua aspek kehidupanmu, pasangan hidup juga, ya. Banyak orang bilang katanya, kalau kerjaan oke, aku ikuti Tuhan. Tapi kalau pasangan hidup jangan, Tuhan. Urusanku Tuhan, jangan ikut campur. Nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau engkau bilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, engkau artinya mengizinkan Dia untuk menguasai semua area kehidupanmu. Itu artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ya, dan hidupku juga, ya. Jadi percaya kepada Dia juga bahwa Dia mampu menyelamatkanku waktu Yesus mati di kayu salib menebus dosaku, ya, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan aku hidup, teman-teman. Jadi di dalam Dia ada kehidupan dan aku percaya Yesus mampu menyelamatkan hidupku. Itu titik lahir baru kita, teman-teman. Waktu kita mengundang Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, itu lahir baru namanya. Dan saat itu cara pandang kita harus berubah. Tanda orang yang lahir baru, ya, ini ciri-ciri orang yang lahir baru, ya. Dia itu hidup dalam pertobatan, ya. Suatu kali teman saya pernah cerita sama saya gini. Dulu dia bukan Kristen, ya, dia belum kenal Yesus, belum pernah buka hatinya buat Yesus. Sampai satu titik, teman-teman, akhirnya dia kenal Yesus. Waktu dia kenal Yesus, dia cerita sama saya begini. Jo, dulu gue kalau lihat pornografi biasa aja, gitu ya. Dulu gue kalau onani biasa aja, ya. Tapi waktu gue kenal Yesus, mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup gue kok salah ya, merasa diriku tuh salah gitu, kotor gitu, dosa itu jahat gitu. Jadi dia bisa ngerti, teman-teman. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah bukain matanya, ya. Roh Kudus sudah membuka selubung itu bahwa dosa itu di hadapan Allah begitu Allah sangat tidak suka dan sangat benci dengan dosa, teman-teman, ya. Dan dia sadar diri dia salah. Teman-teman, waktu engkau dan saya lahir baru, undang Yesus dalam hidupmu, ada sebuah pertobatan dalam hidupmu. Engkau nggak akan betah hidup dalam dosa, nggak akan. Itu ciri orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru nggak akan pernah betah, nggak akan pernah betah menyimpan dosa pun nggak betah. Hidup dalam dosa dia nggak betah, dia akan berusaha keluar dari situ. Kenapa? Dia nggak betah. Dia tahu itu bukan tempat dia. Kayak ikan, teman ya. Ikan tempatnya di air, gitu ya. Tapi begitu dia keluar ke tempat daratan, dia nggak akan betah. Dia akan coba cari, lompat sampai di kermu air. Itulah orang lahir baru gitu, teman. Dia nggak akan betah hidup dalam dosa. Dia akan balik lagi ke tempat seharusnya dia berada, teman-teman. Nah, teman-teman, ciri orang yang lahir baru itu hidup dalam pertobatan. Ya, biarlah itu menjadi bagian hidup kita. Kalau hari ini engkau dan saya sudah lahir baru, teman-teman, gitu ya. Hidup dalam pertobatan, ya. Orang lahir baru juga bisa melihat hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, ya. Hanya orang yang sudah lahir baru saja yang mampu melihat kerajaan Allah dalam hidupnya, teman-teman. Cara pandang dia dalam hidup dunia ini sekarang, dia memandang bahwa bukan tentangku tapi tentang Allah.
Ya, semua tentang Kristus, bukan tentangku lagi. Ya, oke, saya selesai sampai di sini teman-teman. Ya, nanti next saya lanjut lagi ya. Saya berdoa kita semua orang-orang yang hidup dalam pertobatan dan selalu hidup dalam Dia selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.